Oke, halo semuanya. Selamat pagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, oke. Gimana kabar kalian, friend? Udah lama ya kita tidak bertemu. Coba nih, saya tanya satu-satu kali ya. Coba dari ini dulu deh, Anal gimana? Dingin, Bu. Lagi musim hujan emang ya. Ya, Bu. Betul. Tapi baik ya. Baik, Alhamdulillah. Ibu baik kan juga. Iya, alhamdulillah juga baik sih. Alhamdulillah, mantap. Oke, semangat ya buat ini mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester. Baik. Semangat ya, Semangat. harus semangat dong. Ya, semangat, Bu. Yang semester ini Oke, kan tidak ketemu jurnal kan, Bu? gimana ya? Aman-aman sih ya. Makanya. Oke, lanjut deh sekarang ke Salsa. Gimana kabarnya Salsa? Udah lama nih ya, tidak berjumpa. Halo Ah, Bu, ah. Iya, gimana Salsa kabarnya? baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana Bu? Iya, sama ya. Alhamdulillah juga baik. Salsa di mana ya? Di rumah Bu, Maksudnya daerah mana tuh? di Tangsel, dekat kampus Bu. Oh Hmm. iya sih ya. Oke oke, sip. Oke Salsa. Terus di sini ada Saida. Gimana kabarnya Saida? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Baik ya. Iya, Semangat ya buat ikutin perkuliahan hari ini sama seterusnya sampai 1 semester nih. iya Bu. Semangat terus Bu. Oh, Walaupun jiwa agak-agak melayang Bu. agak meronta-ronta kayaknya. Iya. Oke, sip. Kemudian ada Haikal. Gimana ini kabarnya Haikal? Ah, gimana Haikal kabarnya baik? Atau Ya, perlu asupan alhamdulillah. gizi atau asupan rasa mungkin gimana itu? Enggak, cuman kebanyakan gadang Bu jadi sakit kemarin meriang. Oh, kenapa? Kok begadang? Banyak tugas Kak, tapi kayaknya liburan deh. Gimana tuh? Enggak sih, bukan karena tugas. Oke, mungkin lagi pengen begadang gitu kali ya. Iya, Bu. Oke, sekarang masih sakit Haikal? Kayaknya suaranya Udah agak sedikit gimana gitu ya. mendingan. Oh, oke. Mantap Haikal. Agak sakit tapi tetap kuliah ya. Good. Semoga cepat sembuh ya Haikal ya. Terima kasih Bu. Oke. Kemudian di sini ada Salman juga. Halo, Salman. Iya Bu, Gimana kabarnya Salman? Udah lama tidak bersua. Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Oke. Ya, Salman di mana sih? aku masih di BSD sih Bu, kawasan BSD. Oh iya, oke, sip mantap. Semangat ya untuk perkuliahan hari ini dan untuk 1 semester ya. Siap Bu. Oke, sip. Kemudian ada Dimas juga. Halo, Dimas. Ada Halo nggak nih? Bu, Oke, ada. ada dong. Gimana kabarnya Dimas? Baik. Alhamdulillah baik. Mm. Oke, Dimas di mana sih? Apanya? Rumahnya di Pamulang? Ah, oh iya, domisilinya di Pamulang ya. Iya, Oh iya, lumayan agak jauh ya. Pamulang di ya, mana dah? di Tangerang Selatan, Oh deket, iya sih. deket. Kirain Pamulang yang di Jawa itu. Bukan ya, beda ya. Enggak, bukan itu mau jauh banget. Oke, ya Udin. Semoga tetap semangat ya Salman ya sampai akhir ya. Oke, kemudian di sini selain ada, Dimas, sorry kok jadi Salman ya Dimas. Ya Oke, Bu, kemudian di sini ada Wildan. Wildan, gimana kabarnya Wildan? Halo Wildan, baik ya? sehat Bu. Sehat, oke. Moodnya lagi oke hari ini? Gimana? Moodnya lagi oke? Atau masih agak gimana gitu ya? Berapa persen gitu moodnya? Dari 10 sampai 100? 70 KKM.
70, oke. Semoga nanti tetap semangat ya sampai akhir ya. Untuk mengikuti perkuliahan ini sampai 1 semester ke Amin. depannya ya. Oke. Kemudian selain Wildan ada siapa lagi nih ya? Kayaknya udah semua sih. Nah, yang lain kemana, friend? Kenapa cuma 9 orang? Kemanakah mereka, teman-teman kalian? Apakah ada yang out atau gimana? Atau Beberapa emang ada Bu, segini? Ha-ah. cuman ada juga yang mungkin belum join kayak Mm-mm. Kawa, kayak Alfiansyah, kayak Mm-mm. Saroni. Kenapa tuh? Eh, kurang tahu sih Bu kalau itu Bu. Oke, bisa minta tolong dipanggilin kali ya, biar join ya, biar masuk Hmm, kuliah. Ah, kan sayang tuh ya absennya nanti ngaruh ke nilai kalian. Ya, oke. Nah, seperti biasa karena ini perkuliahan baru ya di semester baru. Saya sedikit mau membicarakan komitmen kita asik sebelum hubungan dimulai ya kan. Biasanya kita ngomongin komitmen dulu sama kayak perkuliahan friend ya. Kita omongin dulu komitmen kita dari awal sampai akhir ya biar nanti tercapai tujuannya kayak gitu ya. Nah, eh hari ini ya atau di semester ini saya bakalan mendampingi kalian atau menemani kalian dalam mata kuliah PKN ya. Beda dari sebelumnya. Kita akan belajar tentang kewarganegaraan ya, tentang sikap-sikap yang baik dan buruk ya. Semoga dari mata kuliah ini ya kalian bisa mengambil manfaat yang baik gitu ya, entah itu bagi kehidupan kalian sehari-hari ya ataupun saya juga pastinya. Jadi kita lebih ke sharing-sharing juga kayak gitu. Jadi kalau ada hal yang mau dibicarakan atau didiskusikan boleh banget kayak gitu ya. Apalagi kan kalau soal apa ya, soal PKN gitu kan, soal kewarganegaraan, soal keadilan misalkan kayak gitu kan. Nah, itu apa ya, lebih apa ya, setiap orang tuh pasti punya hal-hal tersendiri ya yang unik kayak gitu yang bisa kita bicarakan bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa sama-sama merefleksi diri kayak gitu kan friend, biar sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Oke, nah di sini hmm, saya mau kasih tahu dulu sih ya. Seperti biasa, Ren ya, karena di dalam mata kuliah ya, pastinya ada topik-topik yang perlu kita bahas, kayak gitu kan. Nah, dan diharapkan karena kalian sudah dewasa lah ya, maksudnya dari siswa menjadi maha kan ya, mahasiswa berarti kan udah besar kayak gitu dibandingkan siswa ya. Nah, jadi diharapkan kalian bisa lebih mandiri gitu kan, nggak harus disuapin, nggak kayak waktu pas sekolah dulu ya. Kalau sekolah dulu kalian mungkin lebih banyak disuapin atau dibimbing banget kayak gitu kan, benar-benar dituntun gitu kan sama gurunya. Nah, tapi kalau di sekolah di kampus di sini saya lebih mengarahkan kalian kayak gitu ya, mengarahkan dan membimbing kalian ya. Nah, tapi kalian tetap harus berdiri sendiri, berjalan sendiri kayak gitu ya. Nah, biar lebih mandiri lagi kayak gitu ya. Nah, di sini pastinya nanti akan ada pembagian kelompok dulu kan. Seperti biasa nanti kalian ada presentasi. Nah, diharapkan untuk presentasi semester ini kalian lebih baik lagi ya, friend ya. Maksudnya presentasinya nggak hanya cuman baca kayak gitu, tapi kalian bisa berdiskusi bareng bersama teman-teman yang lain dan juga bisa sama saya juga kayak gitu ya. Jadi nggak hanya baca slide yang panjang itu, dan saya harapkan slide-nya juga nggak terlalu panjang-panjang banget kayak gitu ya, nggak terlalu teks lah ya. Kalau teks kan udah ada tempatnya di makalah kayak gitu ya. Jadi nanti di PPT-nya lebih ke poin-poin, tapi nanti kalian jelaskan sendiri kayak gitu ya. Dijelaskan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian kayak gitu, friend. Oke ya. Tapi sebelumnya nih ya, em,
seperti biasa kita ini dulu kali. Kita pilih koordinator dulu kali ya. Sebelum kelas dimulai. Gimana? Siapa yang mau mencalonkan diri atau bersedia kayak gitu? Yang mau jadi sukarelawan sebelum ada paksawan di sini? Gimana, friend? Ada yang bersedia untuk jadi koordinator dari mata kuliah PKN ini ya? Ada? Boleh yuk. Boleh unjuk tangan dulu kali ya. Kalau yang mau nih, yang mau jadi sukarelawan atau mau jadi paksawan, gimana? Atau dari kalian punya calon? Tapi kalau bisa sih mencalonkan diri sendiri sih ya. Jangan mencalonkan orang lain. Coba saya tanya satu-satu deh. Gimana dari Analhaq? Gimana Analhaq? Ya Bu, maaf Ah, baru sampai. Tadi saya dengar oke, pencalonan apa ya Bu? bukan pencalonan presiden ya, mohon maaf. Amin Bu. Jadi kita pencalonan untuk koordinator ya. Jadi kita biar ada ininya friend ya, ibaratkan kalian ketua kelas. Kalian punya ketua kelas kan ya? Maksudnya di masing-masing prodi ada ya? Ada. Ada kan? Oke. Nah, nanti di mata kuliah ini diharapkan juga ada koordinatornya ya, koordinator kelas. Jadi siapa yang menjadi apa tuh ya, yang membantu saya lah intinya kayak gitu. Analhaq mungkin mau mencalonkan diri atau mencalonkan temannya. Hmm. Nggak usah Gimana? kampus kan Bu? Kenapa? Nggak usah Enggak. kampus kan? Iya, enggak lah, tidak. Ya, Ya benar. gimana? Boleh Mau Bu. mencalonkan diri? Ya Bu, mencalonkan diri Bu. Oke, sip. Terus, kalau Dimas, gimana Dimas? Punya calon atau mau mencalonkan diri juga? Itu Bu, anak aja Bu. Saya Kenapa? mencalonkan orang lain saja Bu. Kenapa mencalonkan orang lain? Tidak Siapa, apa-apa Bu. siapa? Analhaq Siapa? aja dah. Analhaq, oke. Kalau Haikal gimana? Kita coba ini ya. Coba demokratis kayak gitu kan. Sesuai dengan negara kita, friend ya. Ya, sekarang coba saya tanya Haikal, gimana Haikal? Mau mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain? Betul. Hah? Gimana Mungkin yang Haikal? lain aja Bu. Kenapa nggak diri sendiri? Enggak lah. Siapa coba yang mau dicalonkan siapa? Apa aja yang mau Bu. Kok siapa aja yang mau? Gimana boleh tunjuk lah. Kan kalian yang lebih tahu temennya ya. Siapa yang lebih sekiranya bisa gitu kan. Bisa apa tuh ya. Bisa membantu kalian dalam hal segala hal informasi kayak gitu kan. Gimana? Haikal? Ya, Atau Haikal aja kali ya calonnya apa gimana? enggak jangan. Jangan Bu, jangan. Gimana? Siapa? Boleh unjuk. Enggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, ya Udin. Kalau salsa gimana salsa? Ana aja Bu. Ana Kenapa? Nggak salsa aja. gantian Bu. Lelah ya udah bahasa Indonesia kemarin. Iya Bu. Ya udah dikasih istirahat aja dulu salsa ya. Pasti Bu. Oke. Terus ada Kawa. Gimana Kawa? Kalau saya mah ngikut aja Bu. Ngikut aja nggak mau ini, nggak mau Kawa aja gitu, nggak mencalonkan diri ya? Belum siap Bu, belum siap. Belum siap? Oke. Kalau Salman gimana Salman? Kalau saya sih dukung Laras 2 periode sih Bu. Salsa maksudnya ya? Ya, Salsabila Laras 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 apa? Larasita 2 periode sih Bu. Oke. Wah ada ini nih, ada yang pilih
salsa, berarti ada juga yang pilih analhaq. Oke. Kalau Saida pilih siapa? Kalau yang lain tadi mm, terserah ya. Berarti ada satu-satu nih. Kalau Waduh, Saida gimana? Atau Saida aja? aduh, kayaknya saya nggak siap sih, Bu. Soalnya kemarin juga saya udah jadi koordinator kelas untuk Ah, pendidikan agama. Jadi saya oke. bingung, Bu. Oke, ya Udin. Berarti mau pilih siapa? Mau mencalonkan siapa? Atau boleh pilih antara salsa sama analhaq nih tadi yang udah dipilih sama teman-temannya? Hmm, karena saya kasihan sama salsa, ya saya pilih anak aja deh, Bu. Saya bingung soalnya, Bu. Kenapa kasihan salsa? Karena salsa udah ya. Iya, udah kemarin kasihan, Bu, soalnya dia, Bu. Udah jadi Ya udah. koordinator, Bu, kemarin. Oke, ya Udin. Analhaq aja ya. Iya, Bu. Oke, udah ketok palu aja deh ya. Ketok palu udah analhaq ya. Oke, nanti minta tolong bantuannya ya analhaq ya. Untuk menjadi koordinator di mata kuliah bahasa Indonesia jadinya ya PKN ya. Iya Bu, makasih. Oke, terima kasih Analhaq ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu juga ya materi apa yang bakalan kita pelajari selama 1 semester sih. Hmm, tunggu, biar saya ini dulu, friend. Mana ya? Hmm, oke. Nah, ini ya, friend ya. Belum muncul ya. Sorry, sorry. Ini bisa kalian cek ya. Nah, jadi kita kan selama 1 semester ini seperti biasa kan ya, ada 16 pertemuan, tapi nanti dipotong dua ya, dipotong UTS sama UAS ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari, yang pertama alias hari ini tuh kan, kita akan belajar tentang filsafat nih, friend ya. Gimana itu filsafat? Ini akan kita pelajari ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita akan coba bahas materi tentang ini ya. Pancasila sebagai jati diri bangsa ya. Kayak gitu. Ini materinya yang bagian pertemuan kedua. Nah, selanjutnya ya, ini nanti ada cakupannya juga ya, Fran ya. Ada Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai asas ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan ketiga ada Pancasila sebagai suatu sistem kesatuan sila-sila kayak gitu kan, kesatuan sila-sila Pancasila dalam filsafat ya. Kemudian dilanjut lagi nanti pertemuan keempat masih ada lagi yakni Pancasila sebagai dasar ontologis ya. Ada pengertiannya juga gimana itu ontologis, dasar ontologisnya juga. Nanti bisa dicek di sini ya atau dibaca-baca sendiri lah. Nah, berikutnya di minggu kelima juga ada dasar epistemologis, terus ada struktur dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di pertemuan keenam nanti akan ada dasar aksiologis kayak gitu kan dari sila Pancasila dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan tujuh ada pengertian etika dan lain sebagainya juga ya. Nanti yang perlu kalian pelajari nanti ya yang akan kita diskusikan selama 1 semester. Kemudian ada juga kesesuaian ya, kesesuaian negara dengan hakikat ya, dasar ontologis juga. Kemudian yang kesembilan ya, nanti kita akan belajar unsur-unsur hakikat manusia juga ya, Fren ya. Nah, kemudian yang ke-10 kita juga akan belajar peranan Persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kayak gitu ya. Nah, ada di 11 ada berbicara tentang asas ya, asas kerakyatan. Ini juga akan kita pelajari. Kita akan diskusikan sama-sama dan ada pertemuan ke-12 nih, cita-cita keadilan sosial ya. Yang ke-13 keharusan moral dan ini terakhir ada implementasinya ya. Implementasi nilai-nilai Pancasila kayak gitu friend ya. Jadi ada 14 pertemuan. Yang satu pertemuan kita nggak usah bagi ya, alias kalian nggak perlu presentasi itu. Jadi kita fokus di sini, friend ya. Nah, ini untuk pembagian, tapi orangnya sedikit ya. Nah, ini udah saya rekap dulu ya tugas-tugasnya. Jadi nanti per pertemuan bisa kalian bikin PPT-nya.
sama ininya sih pasti ya. Apa? Makalahnya kayak gitu, Ren. Ya. PPT-nya yang simple-simple aja, maksudnya yang jangan teks ya, power text jangan seperti itu. Jadi yang poin-poin aja. Namanya PPT biasanya poin-poin ya, friend ya. Nanti kalian boleh jelasin sesuai dengan pemahaman kalian kayak gitu ya. Nah, masalahnya di sini orangnya ada berapa sih, friend? Ini ada 13 pertemuan. Kayaknya satu-satu nih. Gimana nih ya? Bener nggak satu-satu? Ada berapa orang sih di sini? Iya, dikit-dikit nih ya. Ya udah, kita fokusin ini dulu kali ya, friend ya. Em, Kalian tahu nggak berapa sih jumlah semuanya di semester ini? Coba, ada yang tahu? Salsa deh, yang kemarin ini deh. Salsa gimana Salsa? Berapa orang sih sebenarnya? Gabungan dari TI, SI, IF itu semuanya. Oh, Ya kayaknya 14-an orang, Bu. 14 orang ya? Iya, Wah, berarti satu-satu ya, friend ya. Hmm. 2 kali presentasi aja, Bu, kayak dulu gitu. Oh, mau dua-dua gitu ya? Eh, Oke. Boleh, boleh. Gimana kalau yang lain? Kalian mau sendiri-sendiri apa mau 2 kali? Maksudnya kalau sendiri-sendiri 1 kali aja gitu, friend, ya. Berarti nanti presentasinya satu-satu. Sendirian. Gimana? Apa mau 2 kali? Ah, coba Analhaq. Gimana Analhaq? Yuk, saya serahkan kepada kalian. Maunya gimana? Yang penting tidak terbebani ya. Tapi yang pastinya harus ada beban ya. Walaupun tidak ingin terbebani, pastinya ada beban ya. Gimana? Analhaq ada? Aduh, Bu. Gimana Analhaq? Boleh dong komentarnya. Kalau saya sebagai makhluk individu pasti ya satu sendiri juga tidak terlalu terbebani, tapi orang-orang beda. Jadi mungkin paling aman kan ya 2 kali nggak apa-apa, meskipun minimal ada yang bantuin gitu Bu satu-satu. Jadi punya Oke. sidekick gitu. Pasangan ya. Iya. Yang lain gimana? Setuju nggak? Ya, Wildan, Sayida, Salman, Kawa, Haikal, Dimas, gimana? Berdua-dua boleh sih, Bu. Berdua-dua aja ya. Ya, Ya jadi udah, ada yang Iya Bu, presentasi, ada boleh yang Bu, bikin boleh. materi. berdua ya. Oke. Ya udah langsung aja nih ya. Saya tulis. Yuk, pilih pasangannya aja. Nggak usah kocok-kocokan deh. Dipilih langsung aja kalian mau di bagian mana. Kalau bisa ngisi di bagian ini dulu ya, friend ya. Karena ini kan 14 ya. Ini ada 13 sih. Berarti nanti ini ada yang 3 sih sebenarnya. Nanti aja lah itu di akhir deh. Takutnya em, apa ya? Kita prioritaskan yang awal-awal dulu dan yang pasti yang wajib itu kan harus 2 kan. Nah, kita fokusin di sini nih. Minggu kedua, ketiga, keempat, 5 sama 6. Yuk, siapa yang mau? Mau dikocok atau mau langsung aja? Atau mau di spin? Spin boleh, Bu. Di spin aja ya. Oke, saya siapkan dulu kali ya. Bentar-bentar. Tapi agak banyak namanya ini ya. Bentar ya, friend ya. Biar adil. Tunggu deh. dipilih sendiri aja, Bu. Pilih sendiri. Oke, ya udah kalau pilih sendiri boleh. Ya udah langsung aja nih. Kalian maunya sama siapa? Terus di mana? Di materi yang mana gitu kan? Yuk, boleh yuk. Yang ada dulu deh, yang ada di sini dulu. Yang nggak ada nanti aja. Gimana? Atau punya teman yang nggak masuk juga boleh. Nanti bisa diajakin kalau mau nanti sama temennya yang lain. Yang nggak masuk hari ini. Itu juga bisa, friend. Ya. Oke, dari Analhaq dulu deh. Analhaq yuk. Sama siapa Analhaq? Ini di dalam salsa Bu, nomor 5 boleh Bu.
Wah, pilih yang akhir aja nih. Yang ini dulu nggak? Ya boleh 2. Ya ini dulu aja ya. Ya Yang Bu. langsung jelas ya. Sama siapa? Mas Alfa. Sama Salsa. Janganlah kalian dipisah aja. Nggak boleh kan? Iya dipisah aja. Sama yang lain juga. Coba Anilhak sama siapa? Samaan aja, Bu. Siapa itu? Sa- Salsa. Jangan. Kalian berdua pisah aja ya. Kenapa? Iya, biar nanti bisa hore-horein temennya ya. Bu, Ya saya saya mau satu minggu sendiri, ketiga 2-nya dong, Bu. sama. Minggu ketiga siapa ini? Salman, Bu. Salman. Salman sama siapa? Ini ya Nggak berarti tahu ya sih, Salman Bu. ya. Nggak tahu sih, Bu. Salman. Oke. Salaman. Salaman jadinya. Maaf ya friend ya. Belum juga Oke. lebaran, Bu. Iya ya. Bentar lagi lebaran sih. Ya Udin, Salman sama siapa? Analak sama siapa? Bu, saya Gimana minggu gimana? ketiga juga, Bu. Oke, siapakah tadi yang bersuara? Siapa? Dimas, Siapa Dimas. tadi? Dimas. Oke, berarti Dimas sama Salman. Oke. Terus lagi yuk. Salsa gimana? Mau di mana Salsa? Di 4 aja deh, Bu, boleh. Sama siapa? Saida. Salsa sama Saida ya. Ini nama panggilannya aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Oke. Analak sama siapa? Boleh merangkul temennya yang nggak datang juga ya. Kalau sampai Gimana? dua-dua, satu sendiri nggak apa-apa Bu. Yang lainnya nanti biar berdua nggak apa-apa. Oke, prioritasin yang ini dulu ya. Ya. Oke, ada Wildan di sini. Wildan gimana? Wildan terus Dimas udah deng. Siapa nih? Wildan, 5, Bu. Haikal, Kawa. Iya, Wildan 5 ya. Sama siapa Wildan? Belum ada, Bu. Wildan sama Kawa. Atau sama Haikal? Sama siapa? Gimana? Sama siapa? Belum ada, Bu. Terserah aja, Oh, Bu. Ramadan. Siapa? Belum Ramadan. ada. Oh, belum ada. Sorry, sorry. Oke, gimana sama Kawa atau sama Haikal? Boleh sih, Bu. Siapa itu? Haikal atau Kawa? Kawa aja, Bu. Kawa, oke. Sama Kawa ya. Mana nih tadi? Kawa. Wildan sama Kawa. Berarti kurang berapa nih, friend? Kawa. Oke, terus ini kan ada 13 ya. Berarti setidaknya harus ngisi 6, friend. Ya, 6. 7 sih ya. Bu, masih ada ini sih, Bu. Alfi sama Syahroni masukin aja. Mungkin mereka Heeh. belum bisa join Zoom. Oke, boleh-boleh. Alfi sama Syahroni. Syahroni. Oke, terus tadi siapa lagi, friend, yang belum? Oh ya, Haikal belum, Haikal. Berarti Haikal sama siapa nih? Sama ini kali ya, sama Analhak ya. Biar ada temennya. Oke, ada lagi nggak nih yang belum? Ini berarti cuma 12 orang. Ada lagi nggak ya, friend? Siapa lagi? Sebenarnya masih ada Devin, terus masih ada Oh iya. Safira. Cuman mereka nggak tahu sih, Bu. Nggak ada kejelasan juga. Mereka jarang masuk ya? Kalau Safira kan udah pasti jarang banget, Bu, masuk. Kalau Devin juga kemarin sih ada, cuman nggak tahu deh. Anaknya kan Hmm, kerja juga, oke, soalnya sebagian ada yang keluar, Bu. oke. Gimana ya? Safira ini nanti dia malah nggak datang lagi. Kalau ini ya udah kayak gini aja dulu deh. Nanti kalau yang belum mendapatkan ini ya, belum mendapatkan
lotre, jadi lotre deh. Mendapatkan kelompok bisa konfirmasi ya, friend ya. Kalau kayak Safira sama Devin, takutnya mereka nggak masuk ya. Nanti dimasukin di sini aja deh salah satunya ya. Kayak gitu. Gimana? Kayak Safira gitu, saya masukin di mana nih? Kelompoknya siapa nih? Mungkin ini Nanti aja sih Bu, Safira gimana? itu bisa sekelompok sama Ana kan mungkin Ana mau sendiri. Kalaupun nanti apa Safira nggak ada kan Ana bisa sendirian. Oke. Ini Nah, Analhaq sama Haikal nih. di switch aja Bu dituker gitu. Haikal mungkin Oke. bisa sama Devin. Oh ya udah kayak gitu. Haikal gimana? Nggak apa-apa sama Devin ya? Ada Haikal? Halo Haikal? Ya, Nggak apa-apa ya sama Devin ya? nggak apa-apa. Di masih lama Haikal, masih 7 minggu lagi. Haikal sama Devin. Nah gini ya. Berarti ini Analhaq sama Safira gitu ya. Safira. Oke. Nah sekarang tinggal kita taruh sini nih. Ini ya. Nah. Terus ini Salman di sini. Salman sama Dimas. Terus Salsa sama Saida di sini ya. Salsa Saida. Hmm, mana tadi, friend? Oh ini Wildan sama Kawa. Oh iya Sharoni mana, friend? Oh ya udah ya. Ini ada Alfi ya. Oke oke oke. Sorry sorry. Nah ini Elni Bu, Elni. Helmi. Elni udah keluar sih Bu. Oh udah keluar Helmi. Iya katanya apa ya? Nggak tahu sih Bu. Hmm, ya udah kalau keluar nggak usah, friend. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, tinggal kita tambahin ke kelompok yang lain ya. Kayak ke Analhaq ini misalnya, karena dia kayaknya sendirian nih. Karena Safira masih nggak jelas gimana dia ya. Terus tadi siapa deh nyampe mana nih? Nyampe Wildan ya, Wildan. Wildan berarti Alfi Syaroni. Dah, gini aja deh. Ini Alfi Syaroni. Hmm, Alfi Syaroni. Nah, Haikal Devin. Dah kayak gini, friend. Nggak apa-apa deh. Ini kurang satu. Nggak apa-apa satunya nanti bisa nggak usah atau nanti mungkin ada yang belum gitu kan. Oke, gini ya. Ada yang mau ditanyain? Atau mau tuker temen atau gimana? Aman? Berarti kalian nanti dapat dua ya, friend ya. Dapat dua kayak ini Analhaq di minggu kedua sama di minggu ke berapa nih? Minggu ke-8 kayak gitu kan. Oke, Udin, ada yang mau ditanyain? Gimana? Ini siapa yang mau ngomong? Ini emang suaranya gini ya, Bran? Di saya kok suaranya gresek-gresek ya? Oke. Oh iya, Kawa, Kawa. ya bunyinya. Iya, Kawa atau Salman nih? Oke, udah kayaknya ya. Ya udah nanti saya kirim ya ini. Jadi nanti kalian tinggal bikin ya. Ini ada ininya ya, friend ya. Tuh, ada keterangannya tuh, tugas kelompok. Nah, jadi nanti kalian bisa buat pokok bahasan ya, dibuat menjadi makalah yang dikirim 1 hari sebelum mata kuliah kayak gitu. Nanti kalian bisa mempresentasikan tugasnya ya, bisa berbentuk PPT, bisa berbentuk video. Jadi karena ini ya, friend ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan.
kalian bisa juga ambil contoh-contohnya tuh dari video atau dari hal-hal yang sifatnya tuh lapangan gitu, kayak gitu ya, yang bisa kita langsung pahami gitu ya. Karena kan kalau teori aja gitu masih agak kurang-kurang gitu kan, kurang kita pahami. Nanti jadi boleh kalian sambil cari videonya yang cocok kayak gitu kan, ya. Oke, gimana sampai sini aman nggak? Atau ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau udah aman, oh sorry, ternyata ini di ini ya. Nah, di post nih sama saya, pantesan nggak gerak. Nah, gini ya, udah ya, friend ya? Aman ya? Oke, kalau udah aman, kita materi dulu ya sebelum hari ini berakhir, karena kalian butuh materi pastinya sih. Hari ini kita akan membahas ini dulu, friend ya, tentang Pancasila. Nah, ini udah terlihat? Semoga terlihat ya. Terlihat dong. Oke, kita akan coba belajar Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Tapi sebelumnya nih, sebelum saya jelasin dulu, kalian sebelumnya tahu nggak tentang falsafah hidup? Falsafah atau filsafat? Apa yang kalian ketahui tentang filsafat atau falsafah, friend? Ada yang pernah dengar? Mungkin di jalan atau di mana gitu kan ya? Ada yang tahu apa itu filsafat? Pernah dengar? Gimana, Salman? Belum, Bu. Oke. Kalau Dimas, pernah dengar atau Saya belum pernah juga, Bu. tahu? Belum Oke. pernah dengar. Kalau Anal, oke. Kalau Anal Haq, pernah dengar atau pernah tahu tentang falsafah? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Gimana? Kalau menurut Anal Haq itu falsafah itu apa? Seperti gagasan atau pemikiran gitu, Bu. Mm-mm. Oke. Nice. Bener banget ya. Eh, Anal Haq ya. Jadi di sini tuh ya falsafah. Nah, falsafah itu berkaitan dengan pemikiran ya, pemikiran mendalam, pemikiran kayak gitu kan. Jadi bagaimana cara kita berpikir kayak gitu, friend ya. Kadang setiap hal gitu kan, kalau dalam dunia filsafat itu dicari asal muasalnya, sebab akibatnya. Kayak misalkan, kenapa jeruk itu berwarna coklat jadinya berwarna orange kayak gitu kan. Itu kayak dicari kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kenapa dia harus bulat atau kenapa bumi itu bulat ya? Semacam pemikiran-pemikiran seperti itu, friend ya. Jadi perlu dicari tahu kenapa alasannya, gimana sebab akibatnya. Nah, itu adalah filsafat. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, gimana sih Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa. Oke, karena kita hari ini belajar Pancasila ya. Nah, saya mau ngetes dulu ya. Apakah kalian hafal Pancasila itu yang ada 5 ya? Hafal nggak nih? Nah, ini saya mau kasih ini dulu sih ya. Tunjuk menunjuk nih. Jadi nanti yang saya tunjuk boleh sebutin Pancasila yang pertama, terus nanti berikutnya yang ditunjuk kedua ya boleh lanjutin ya, lanjutin sila keberapa kayak gitu. Jadi jangan di ini ya, friend ya. Jangan kalian sebutin satu gitu, enggak usah. Jadi langsung ya, langsung di spill apa itu yang pertama, kedua, ketiga. Jadi biar fokus yang lain ya. Jadi boleh kalian fokus. Nanti yang nunjuk pertama itu saya, tapi yang nunjuk setelahnya itu yang sudah saya tunjuk. Jadi boleh nunjuk temennya kayak gitu. Gimana? Aman? Aman. Aman ya? Fokus ya, Aman, friend Bu. ya? Fokus ya. Coba ini saya mau tunjuk dulu ya. Ingat, jangan disebut ya sila keberapanya, jadi biar fokus temennya. Nanti kalau misalkan salah, nanti kita hukum deh ya. Kita kasih hukuman, entah itu apa. Sesuai dengan kesepakatan masing-masing deh nanti ya. Kesepakatan bersama kok masing-masing sih. Bersama ya, friend ya. Kayak gitu. Coba ini, saya tunjuk dulu kali ya.
Coba dari Kawa. Yo, Kawa. Iya, Bu. Mm-mm. Yo, Kawa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Boleh unjuk? Tunjuk temennya langsung. Salman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, langsung. Alfi, Bu. Oke. Yuk. Alfi. Hitung sampai 5 ya. Kalau 5 nggak dijawab, berarti dapat hukuman nih. Ayo Alfi. 5, 4, Pancasila ya Bu. 3, Pas 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Lalu ini Apa keberapa? itu? Apa itu? Ayo. Oke. Ya baca Alfi. dari awal deh Bu. Karena kan kesepakatannya harus fokus ya. Jadi harus nyimak temennya. Oke, nanti kita kasih inian deh, Alfi ya. Kita kasih punishment. Oke, kita ulangin sekali lagi ya, friend ya. Kita ulangin sekali lagi sampai 5. Tapi dimulai dari awal dulu. Nah, sekarang fokus dulu ya. Fokus dulu. Yang tadi nggak apa-apa deh. Yang tadi masih pemanasan ya, Alfi ya. Saya maafkan ya. Nanti kalau yang sekarang tidak ada maaf-maafan ya. Langsung dihukum nanti kalau misalkan nggak fokus ya. Coba dari Wildan, yuk Wildan. Dari awal, Bu. Mm-mm. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, langsung tunjuk. Ana. Oke, yuk. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, langsung tunjuk. Salman. Oke, yuk. Persatuan Indonesia. Terus? Khawarizmi, Bu. Apa Bu tadi ulang Bu? Coba ulang. Ayo, apa tadi? Apa tadi? Oke, Kawa tadi udah sebenarnya ya. Oke, kayaknya kurang fokus nih, friend. Kenapa ya? Ayo. Ya udah. Berarti Kawa dapat ini nih. Dapat punishment nih. Gimana? Kawa boleh ini kali ya? Mana? Kawa boleh. Halo, siapakah ini? Iya Bu ya. Oh ini Alfi yang ngomong ya? Oke, nanti boleh di-mute dulu ya kali. Nah, untuk Kawa karena dapat punishment, boleh disebutin semuanya kali ya, Kawa, dari awal sampai akhir. Pancasila itu apa? Oke Bu. Mm-mm. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalau langsung gitu apal ya, tapi kenapa tadi nggak apal, friend? Ini Bu speaker laptop saya kecilin tadi, lupa kekecilan. Oke, udah nggak apa-apa deh. Iya, jadi Pancasila itu ada 5 ya, friend ya. Namanya Panca. Panca itu 5 ya. Nah, tadi yang udah disebutin sama Kawa kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita gas dulu ini pengertian dari filsafat ya. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani sebenarnya ya. Nah, apa itu? Ada filosofia, tuh kan? Ada philos juga, artinya tuh suka ya. Suka atau cinta. Berarti kalau kalian lagi suka atau cinta sama orang, kalian bisa kali ya pakai kata-kata ini ya. Philo atau philos kayak gitu ya. Mencintai sesuatu, menyukai sesuatu kayak gitu kan. Nah, kemudian ada juga sih ya selain em, artinya suka atau cinta ya. Philia itu artinya diartikan sebagai persahabatan. Wah, kata orang sih friend ya, cinta itu deket sama
persahabatan atau kalau kita mencintai seseorang awalnya tuh harus bersahabat dulu. Asik, katanya gitu sih ya. Cuman nggak tahu juga sih ya, tergantung orangnya. Nah, maka kenapa persahabatan sama cinta ini berkaitan dengan filsafat ini yang dari bahasa Yunani kayak gitu, friend ya. Nah, kemudian nih ada juga selain persahabatan, filia ini juga diartikan sebagai tertarik kepada sesuatu. Jadi semacam ada keinginan untuk mempelajari sesuatu kayak gitu kan. Nah, berikutnya kalau ada Sophia ya, karena di sini kan filosofia tuh kan, berarti udah kita cari tahu filonya apa, sekarang tinggal Sofianya ya. Nah, ini artinya adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan kalau Sofia. Berarti filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Tuh, ini artinya ya, cinta terhadap kebijaksanaan. Atau kayak menyukai suatu kebenaran kayak gitu, friend ya. Namanya filsafat itu kan pemikiran kan, berpikir kritis. Jadi gimana sih sesuatu itu bisa terjadi ya? Itu kan berkaitan dengan kebenaran ya. Gimana sesuatu itu bisa ini bisa ada sebab akibatnya. Itu kan berkaitan juga dengan kebenaran. Oke, berikutnya nih beberapa definisi filsafat secara terminologis. Nah, jadi ada juga ya definisinya berdasarkan terminologis. Nah, yang pertama di sini suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung, ya, junjung tinggi arti formalnya. Nah, jadi si ini ya, Ren ya, suatu apa ini? Sorry, filsafat ini dia keilmuan yang menuntut kita atau mengharapkan kita untuk berpikir kritis kayak gitu ya. Nah, berikutnya nih, filsafat juga diartikan sebagai sekelompok problema yang langsung ya atau masalah-masalah yang langsung terjadi kayak gitu kan. Nah, yang mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya kayak gitu. Jadi maksudnya gimana nih mendapatkan perhatian manusia dan yang dicarikan jawabannya? Eee, jadi kayak semacam ada pertanyaan-pertanyaan gitu, nanti akan kita cari tahu jawabannya. Jadi, suatu kebenaran ya, friend ya, suatu kebenaran dalam sebuah keilmuan kayak gitu kan, kita perlu banget, mmm, memilah tuh ya, kata tanya apa yang bisa kita dapatkan kan, untuk mencari sebuah informasi ya, untuk mencari jawaban ya, informasi itu adalah jawaban. Nah, ini berangkat dari sekumpulan problema yang berlangsung atau peristiwa atau hal yang terjadi langsung di lapangannya kayak gitu, ya. Nah, berikutnya filsafat ini juga diartikan sebagai upaya spekulatif ya untuk menyajikan suatu pandangan sistematik ya, pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas ya. Jadi dia juga bisa berupa pandangan-pandangan. Namanya berpikir ya, kan setiap individu pasti punya pikiran, punya cara untuk berpikir. Nah, berarti ini berkaitan dengan opini dan pandangan seseorang. Nah, berikutnya nih, penyelidikan kritis ya atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan yang diajukan berbagai bidang pengetahuan ya. Jadi bisa juga disebut sebagai penyelidikan kritis nih, friend ya, atas pengandaian. Kayak gitu. Jadi hal apa yang mungkin terjadi atau sesuatu apa yang mungkin terjadi kayak gitu. Nah, berikutnya di sini juga sebagai disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda ya, untuk melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Nah, jadi sifatnya itu benar-benar objektif kayak gitu, friend ya, untuk mencari suatu kebenaran. Oke, gimana sampai sini? Apakah udah paham, friend? Atau bingung-bingung? Kalau bingung boleh ditanyain ya. Jadi intinya ya, filsafat itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemikiran. Benar kata Anal Haq tadi ya. Jadi gimana caranya biar kita bisa berpikir kritis. Nah, maka kenapa kalau ada tuh ilmu filsafat yang disandingkan dengan agama gitu kan. Nah, itu agak berat gitu ya, friend ya. Karena kan kadang kalau soal agama
itu kayak nggak bisa dipikirin gitu kan, sesuatu yang tidak berlogika ya. Kalau untuk dicari kebenarannya itu agak sulit kayak gitu kan. Karena kalau agama itu kan berkaitan dengan hati ya, dengan hati, dengan keyakinan, sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dicari tahu kebenarannya kayak gimana. Tapi ada juga, friend ya, filsafat agama kayak gitu ya. Nanti cara pemikirannya pun beda kayak gitu ya. Gimana? Sampai sini udah clear ya? Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Ini adalah cara-cara ya atau ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Gimana sih kalau kalian itu udah berpikir filsafat ya? Nah, ini kayak gini, friend ya. Yang pertama tuh radikal. Radikal itu gimana maksudnya? Itu berpikir sampai ke akar-akarnya ya, berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Nah, jadi tuh kalau radikal dia mikirnya tuh benar-benar sampai ke relung hati kayak gitu ya. Sampai benar-benar yang abis lah ya, nggak ada pertanyaan tersisa kalau kayak gitu, friend, kalau radikal ya. Dia benar-benar menyeluruh. Jadi kenapa misalnya kayak tadi jeruk ya, dicari kebenarannya itu kenapa jeruk warnanya hijau, terus kenapa dia rasanya kayak gitu. Itu dicari alasan-alasannya kayak gitu. Jadi berpikirnya tuh benar-benar yang sampai mendalam banget. Itu namanya radikal, ya. Nah, beda lagi kalau universal. Kalau universal ini pemikiran filsafat yang menyangkut pengalaman umum ya. Jadi pengalaman umum manusia. Nah, karena universal itu kan sifatnya umum ya, friend ya. Berarti kalau yang ini lebih ke umum. Nah, yang kalian ya yang merasa kalau berpikirnya ya udahlah aku ambil ininya aja, umum-umumnya aja, reguler kayak gitu ya, reguler jadinya ya. General kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu ambil pusing misalnya kayak gitu, nggak terlalu mempertanyakan ini kebenarannya kayak gimana. Nah, ini berarti ciri berpikirnya, ciri berpikir kefilsafatannya itu sifatnya universal kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada juga konseptual. Namanya konsep ya. Konsep itu berkaitan dengan topik ya, dengan materi ya, kayak gitu kan, dengan teori. Nah, ini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia kayak gitu ya. Hasil generalisasi atau dan abstraksi. Kalau general itu adalah hal umum ya, friend ya. Kalau ini general, umum, sedangkan kalau abstraksi itu tidak berwujud ya. Tidak berwujud. Jadi kita nggak tahu wujudnya gimana kayak gitu kan. Ini abstraksi. Nah, ini bisa juga kita ambil contoh dari misalnya apakah kebebasan itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kebebasan itu nggak berwujud ya. Kita nggak tahu gimana cara penjelasannya kayak gitu. Tapi ini hal umum, friend, ya, hal umum yang sudah kita ketahui kayak gitu. Nah, maka kenapa? Ini sifatnya konseptual kayak gitu. Oke, berikutnya ada juga koheren ya, koheren dan konsisten. Koheren ini artinya sesuai dengan kaidah ya, jadi harus logis. Nah, harus berpikirnya tuh logis, bisa diterima dengan akal sehat ya. Sedangkan konsisten ini artinya tidak mengandung kontradiksi kayak gitu. Jadi tidak mengandung hal-hal yang menyimpang kayak gitu ya, atau berlainan atau hal-hal yang tidak seharusnya kayak gitu. Itu berarti koheren, logis ya, dan sesuai dengan jalurnya. Nah, kemudian ada juga sistematik. Nah, sistematik ini pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan. Jadi filsafat itu harus saling berhubungan secara teratur kayak gitu ya, friend ya. Saling berhubungan secara teratur di dalam terkandungnya ya adanya maksud atau tujuan tertentu kayak gitu ya. Jadi sistematis itu berarti dia punya struktur-struktur tertentu ya. Jadi punya aturan-aturan tertentu nanti yang berkaitan dengan cara kita berpikir kayak gitu, friend. Nah, berikutnya ada juga kalau komprehensif itu usaha untuk menjelaskan secara menyeluruh ya. Jadi penjelasannya itu secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kita tahu ini ya, yang bebas ya. Kita pengennya sih kayak gini ya, friend ya. Bebas gitu kan cara berpikir kita. Nah, tapi apakah itu sesuai dengan norma kita, dengan kebangsaan kita ya? Nah, mari kita cek dulu deh. Kalau bebas itu biasanya sampai batas-batas yang luas ya, namanya bebas tuh. Biasanya batasannya itu ya sangat luas gitu kan, nggak terlalu banyak batasan di dalamnya. Nah, pemikiran filsafat ini merupakan hasil pemikiran yang bebas biasanya ya, benar-benar bebas dia.
Nah, bebas, terus bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, culture, bahkan religius ya. Nah, dia pemikirannya tuh luas, friend ya. Nggak terbatas sama prasangka sosial ya. Nah, gimana sih kalau dalam sosialnya ini baik nggak? Jadi nggak terbatas sama itu. Bahkan religi pun ditebas gitu ya. Itu bebas ya. Nah, pemikirannya itu secara bebas. Nah, kemudian ada juga ya, ciri berpikir kefilsafatan itu dia bertanggung jawab juga ya, friend ya. Yaitu seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab ya. Jadi yang namanya kita, oke lah kita menciptakan suatu pemikiran. Terus kita bisa memikirkan sesuatu kayak gitu. Tapi pemikiran kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, bisa kita cross check lagi, ini bisa nggak, logis nggak kayak gitu ya terhadap hasil pemikirannya ya yang paling tidak dia terhadap hati nuraninya lah kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya kayak gini, friend. Ketika kita berpikir hal-hal ya, hal-hal tentang suatu kebenaran apapun itu, setidaknya kita harus punya tanggung jawab ataupun kita sesuaikan dengan hati nurani juga ya. Jadi tidak melulu soal kebenaran aja ya. Kayak misalkan kita mau mencari suatu keilmuan gitu kan, mencari pembenaran dari suatu pengetahuan, keilmuan gitu. Kita pengen tahu nih tentang organ-organ manusia itu kayak gimana kan. Nah, bukan berarti kita nggak punya hati nurani, jadi kita harus bunuh manusia misalnya kayak gitu untuk mencari tahu gimana sih nanti kalau misalkan mereka ini kan namanya cari tahu tentang organ berarti kan kita harus membedah kan. Nah, terus caranya misalkan kita gunakan cara dengan membunuh. Nah, itu kan nggak boleh ya, friend ya. Nah, makanya harus ini sesuai dengan hati nurani juga. Nah, harus bertanggung jawab kayak gitu ya. Jadi nggak asal karena kita pengen tahu kebenaran, jadi kita meniadakan hal-hal kayak gitu. Ya. Oke, gimana? Sampai sini aman nggak tuh? Udah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh, kenapa nih kok mati? Oke, Udin. Gimana, friend? Ada yang mau ditanyain? Atau udah aman? Aman ya? Oke, nanti deh pertanyaannya. Kita lanjut dulu deh kalau gitu ya. Nah, berikutnya Pancasila dan falsafat hidup. Nah, ini sih kaitannya antara Pancasila dan falsafah ya atau filsafat. Nah, karena kalian udah tahu apa itu filsafat tadi ya. Jadi filsafat itu adalah ya sering dibedakan dengan pengertian umum yang berpasangan kayak gitu, friend ya. Pengertian umum yang berpasangan yaitu filsafat dalam arti proses kayak gitu ya, dalam arti proses dan falsafah dalam arti produk kayak gitu. Nah, kemudian filsafat sebagai ilmu dan falsafah sebagai pandangan hidup ya dalam arti teoritis dan falsafah dalam arti praktis. Jadi ada dalam arti teoritisnya dan juga ada dalam arti praktisnya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Pancasila ini juga dapat digolongkan ke dalam macam-macam ya. Digolongkan dalam macam falsafah dalam arti produk. Ya, kenapa kok bisa produk? Karena kan kalau Pancasila ya, karena produk itu berarti kita tuh tahu wujudnya. Nah, berarti kan suatu Pancasila ya, Pancasila itu bisa berwujud ya. Berwujudnya itu gimana? Dengan sikap-sikap kayak gitu ya, sikap-sikap yang bisa kalian contoh atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kalian udah tahu ya sila dari pertama sampai terakhir kan. Yang pertama kan ketuhanan ya. Jadi kalian bisa tuh menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa langsung diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya, sebagai pandangan hidup, falsafah juga ada ya dalam arti praktisnya ya. Nah, ini penerapannya juga kayak gitu ya. Jadi langsung dalam penerapannya. Nah, kemudian falsafah Pancasila ini juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman ya dalam sikap ya. Kemudian juga dalam tingkah laku dan dalam perbuatan ya, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya dimanapun mereka berada. Jadi karena Pancasila ya bisa dikaitkan dengan falsafah hidup
atau pedoman hidup. Nah, ini bisa kita bisa kita jadikan pegangan ya, pegangan untuk kehidupan kita ya, kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak melenceng ya dari hal-hal yang seharusnya kita terapkan kayak gitu ya atau kita lakukan kayak gitu. Oke, gimana sampai sini? Udah clear? Atau ada pertanyaan? Aman? Oke, aman ya. Nah, lanjut dulu deh. Nah, berikutnya kita cari tahu nih ya, Pancasila dan nilai-nilai dasarnya. Jadi apa sih itu Pancasila dan nilai-nilai dasarnya? Nah, karena Pancasila ini merupakan falsafah hidup ya. Falsafah hidup itu berkaitan dengan pedoman ya. Pedoman hidup. Nah, di sini saya tulis dulu pedoman. Ibaratkan kita kan ya, kalau misalnya kita sebagai umat Islam gitu kan, kita kan punya pedoman ya, friend ya. Kita punya pedoman yakni kitab suci kayak gitu kan. Nah, sama kayak kita menjalani hidup nih. Ya, menjalani hidup ini kalau dalam berbangsa ya, dalam berbangsa dan bertanah air. Khususnya kita tinggal di Indonesia ya, hidup sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia. Berarti pedoman kita apa untuk hidup di sini? Nah, pedoman kita adalah Pancasila ini ya, Pancasila ini. Oke, kemudian ya, Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia ini mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi. Jadi Pancasila itu dicetuskan ya dengan nilai-nilai dasar, friend. Jadi nggak melulu langsung, oh ini Pancasila ada 5 kayak gini. Nah itu pasti ada dasar-dasarnya yang mendasari kenapa bisa terbangunlah atau terbentuklah sebuah Pancasila kayak gitu ya. Nah, di sini nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan ya. Jadi nilai yang pertama tuh ya. Jadi berkaitan dengan Tuhan. Terus ada juga nilai kemanusiaan ya yang kedua. Dan yang ketiga ada nilai persatuan. Terus ada yang keempat nilai kerakyatan. Dan terakhir ada nilai keadilan sosial ya. Jadi kalau di negara kita ya, nilai ketuhanan itu menempati urutan pertama karena ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap Tuhan ya atau memiliki mm, ilmu agama yang oke kayak gitu kan, itu akan membatasi mereka dari hal-hal yang buruk kayak gitu friend ya. Karena mereka punya keyakinan akan adanya surga dan neraka ya atau ada keyakinan antara hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan kayak gitu ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu ya yang tidak ingin mereka langgar atau ada hal yang mereka hormati dan mereka taati yakni Tuhannya. Nah, maka kenapa dia menempati urutan pertama kalau dalam Pancasila. Nah, oke berikutnya nih ada sesuatu juga ya yang dapat dikatakan mempunyai nilai, yaitu apabila ya. Jadi apa sih hal yang bisa kita kaitkan dengan nilai? Nah, kalau misalkan ya, seseorang bilang, wah dia tuh bernilai kayak gitu. Terus atau seorang perempuan itu harus punya value kayak gitu ya, harus punya nilai. Nah, kalau menurut kalian ya, nilai itu gimana sih, Fran? Kenapa kita harus punya nilai? Sebenarnya nilai itu apa sih? Jadi nilai itu kan nggak hanya harus ada di ujian kan ya, nggak hanya harus ada di akademik, tapi kita pun bahkan bisa menilai ya, seseorang ini kayak gini ya, seseorang itu kayak gitu, atau diri kita ini gimana ya kan? Kita tahu nilai-nilainya. Nah, sebenarnya nilai itu apa sih menurut kalian? Kalau menurut kalian ya, dalam diri kalian, dalam apa yang ada di konsep kalian. Menurut kalian apa, friend? Nilai itu. Coba, ada yang mau berkomentar? Coba Dimas, gimana Dimas? Ada Dimas? Ya, Bu. Gimana Dimas? Gimana apa ya, Bu? Tadi nggak nyimak. Saya, saya kurang nyimak, Bu. Saya sambil ada kerjaan soalnya. Oke, coba minta bantuan temennya. Boleh nunjuk. Tadi apa yang ditanyakan? Haikal gimana? Ada Haikal?
Halo? Oke, Salman deh. Salman, ada nggak nih Salman? Kemana nih orangnya? Ada Oke, Ibu. oke. Gimana Salman menurut Salman nih? Eh, apa ya Bu ya? Nilai itu, Mm-mm. saya nggak bisa sih Bu, menilai-nilai gitu Bu. Sebenarnya ini bukan untuk menilai, cuman apa konsep nilai yang ada dalam diri kamu kayak gitu. Kan Oh pastinya mungkin udah sering denger kan tentang nilai gitu, nilai dalam akademik, terus dalam menilai orang lain kayak gitu. Sebenarnya nilai itu apa sih itu? mungkin sebagai acuan kali ya Bu ya. Mm-mm. Sebagai kayak ais. Mana ya jelasinnya Bu? Mm-mm. Pokoknya Acuan bisa, ya kurang acuan. lebih begitu sih Bu. Nilai itu sebagai acuan kita untuk Oke. melihat orang lain mungkin. Tapi sebenarnya nggak harus orang lain ya. Jadi nilai itu Ya, bisa apa aja kayak gitu, Fred. bener Bu. Mm. Jadi sebenarnya nilai itu kayak gini, Fred ya. eh Nilai itu sesuatu yang bisa bermanfaat ya, apabila berguna atau bermanfaat kayak gitu. Jadi gimana ya? Orang dikatakan punya value atau dia tuh bernilai ya, ketika seseorang itu bisa bermanfaat. Nah, itu yang dinamakan nilai ya. Nah, maka kenapa kalau dalam akademik misalnya, nilai kan bisa dinilai dari 10 sampai 100 kan. Nah, jadi rentangan dari 10 sampai 100 itu sebenarnya nilai-nilai kebermanfaatannya. Gimana sih dalam kalian memahami materi itu kebermanfaatannya gimana? Berapa ukurannya? Nah, itu adalah nilai, friend. Ya. Jadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat ya dalam hidup kita. Nah, itu adalah nilai, ya. Atau juga dia bisa berkaitan dengan benar, ya. Benar, nilai kebenarannya. Jadi seberapa benarnya ya. Jadi ketika seseorang memiliki nilai atau memiliki value dalam dirinya, ya berarti tingkat kebenarannya atau kebaikannya dia itu oke gitu ya. Nah, tergantung nih rentangannya berapa ya. Jadi semakin dia bernilai atau semakin dia bermanfaat pada sesamanya atau sekelilingnya, nah itu akan menjadi poin plus-plus kayak gitu ya. Nah, selain itu nilai juga bisa berkaitan dengan keindahan ya, indah, nilai estetis ya. Jadi kalau sesuatu itu dikatakan, wah dia tuh indah ya, atau dia tuh cantik ya. Kenapa sih manusia tuh bisa dikatakan punya value, punya nilai? Itu kan bisa juga berkaitan dengan kecantikannya juga. Walaupun nggak hanya harus good looking ya. Nah, tapi bisa berkaitan juga dengan sikapnya, akhlaknya ya, atau sopan santunnya kayak gitu ya. Nah, jadi bisa juga dinilai dari psikisnya juga, apakah dia indah atau cantik. Tapi indah tuh nggak hanya melulu tentang ini, Fred, tentang fisik. Tapi indah itu juga bisa berarti sikapnya itu indah ya, baik kayak gitu ya. Nah, itu adalah nilai. Nah, berikutnya ya selain indah ini juga bisa nilai itu bisa dikatakan baik ya, baik nilai moralnya atau etisnya. Apakah dia baik kah atau dia tidak baik kah? Nah, ini tergantung dari bagaimana rentangannya. Nah, kemudian tentang religius juga ya. Nah, nilai ini juga berkaitan dengan nilai religius ya. Nah, mempunyai nilai religius yang baik ya. Semakin baik nilai religiusnya, berarti nilainya, value-nya semakin oke. Oke, karena kan kalau orang yang berreligi atau orang yang memiliki agama yang kuat kayak gitu kan, berarti moralnya, akhlaknya dan segala macamnya itu dia akan mengikuti norma-norma yang berlaku kayak gitu. Berarti berkaitan dengan hal-hal yang baik kayak gitu ya. Oke, nah di sini kata Louis ya, ini membedakan nilai ke dalam dua macam, friend ya. Jadi nilai itu ada dua. Ada yang namanya nilai intrinsik sama nilai instrumental. Nah, yang kita tahu nih, kalau ini ya, intrinsik berarti kan di dalam kan? Ada di dalam. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang ada sejak semula ya, karena ada di dalam berarti udah ada sejak awal. Nah, seperti pisau yang secara potensial mengandung kualitas pengirisan di dalamnya. Nah, jadi dari awal itu udah punya nilai. Kayak misalkan gini,
kalian sebagai manusia, pastinya dari dasar ya, kalian tuh udah punya sesuatu yang bernilai kayak gitu Ren. Sebagai manusia, sebagai pribadi kalian ya, sebagai manusia. Misalnya nih, manusia kan beda ya sama makhluk-makhluk lain, entah itu dengan tumbuhan, dengan binatang, ataupun ya dengan makhluk halus misalnya tuh ya, yang horor-horor nih suka. Nah, jadi ada perbedaannya biasanya kayak gitu kan. Ada nilai tersendiri dari manusia. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Nah, manusia memiliki akal ya, memiliki akal, memiliki perasaan. Nah, itu yang menyebabkan manusia memiliki value atau nilai yang memang berasal dari dirinya sendiri ya, atau potensi yang memang udah ada ya dalam dirinya sendiri. Berarti itu masuk ke nilai intrinsik. Nah, kalau instrumental itu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan ya. Seperti pisau dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris ya. Nah, berarti kalau manusia ya karena dia memiliki pikiran, memiliki budi pekerti ya. Berarti nilai instrumentalnya yakni ya mereka bisa membangun sosial ya, membangun apa ya, menciptakan sesuatu yang oke, yang baik. Misalkan kayak kalau dalam kalian ya, misalnya menciptakan teknologi yang terbaru karena kan manusia punya pemikiran, pada dasarnya punya pemikiran ya, punya nilai yakni pengetahuan atau pemikiran kayak gitu. Berarti nanti nilai instrumentalnya dia bisa ya, bisa kayak menciptakan sesuatu ya, menciptakan sesuatu yang baru, ilmu pengetahuan ya, yang dulu kita nggak ketahui sekarang bisa kita ketahui kayak gitu ya. Oke, gimana sampai sini aman, friend? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini oh udah habis sih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Mengenai nilai, mengenai filsafat. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau udah aman? Oke, kalau udah aman, coba nih, saya mau tanya kali ya. Saya mau tanya sama kalian. Siapa ya? Oke, misalkan di sini ada Saidah ya. Coba Saidah, ada nggak Saidah? Iya, Bu. Coba Saidah contohkan ya. Menurut Saidah ya, yang ada di kehidupan sehari-hari atau yang Saidah tahu misalkan ya, apapun itu deh. Nilai instrumental apa yang contohnya ya, contoh dari nilai instrumental yang Saidah ketahui coba. Kalau dari lingkungan sekitar saya kayak Mm-mm. Instrumental itu mencapai tujuan kan ya Bu ya. Kalau contohnya kayak teman saya pengen menyelesaikan skripsi, berarti tujuan dia untuk mencapai menyelesaikan skripsi, tujuan dia seperti itu. Kalau contohnya ya. Kalau sebagai sarana untuk mencapai tujuan, apa ya kira-kira? Tadi berangkat lagi dari apa pengertian nilai itu gimana sih tadi, Saidah? Pengertian dari nilai itu apa tadi? Nilai itu sesuatu yang bermanfaat dan berguna juga kan ya Bu ya. Artinya pengertiannya. Kalau nilai instrumental, kalau spesifiknya saya mungkin masih kurang bisa jabarin ya Bu ya. Oke.
Oke, sebenarnya bisa itu tadi ya. Jadi kan Iya, kalau nilai instrumental itu kan ketika kita dapat karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi kan, kalau yang intrinsik itu sesuatu yang udah ada sejak semula. Nah, berarti kan kayak manusia memiliki nilai intrinsik ya, nilai yang udah ada sejak awal ya. Sejak awal ya, nih dia memiliki pengetahuan. Nah, memiliki pengetahuan. Nah, nilai instrumentalnya, nah ketika karena mereka memiliki pengetahuan, terus pastinya manusia tuh memiliki tujuan-tujuan tertentu ketika mereka ingin hidup di dunia ya. Nah, apa tujuan-tujuannya? Ya, tujuan-tujuannya itu yakni bagaimana mengembangkan dunia agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dari nilai yang sudah ada ya, yakni pemikiran itu, nah dia bisa pakai nilai instrumental itu ya, yakni bisa dijadikan sebagai ketika dia ingin apa nih, misalkan menciptakan sesuatu ya kan, menciptakan keilmuan baru kayak atau menciptakan alat baru. Nah, itu kan berasal dari nilai intrinsik dulu kayak gitu ya, yakni pemikiran dia yang emang dasarnya udah ada. Terus mereka salurkan dengan sesuatu yang memiliki tujuan kayak gitu. Kalau pemikiran kan sebenarnya nggak punya tujuan ya, tapi kalau menciptakan sesuatu hal kayak misalkan menciptakan alat-alat ya, alat-alat yang baru atau menciptakan robot atau segala macamnya lah ya. Itu kan pastinya mempunyai tujuan, friend. Tujuannya apa? Nah, mungkin salah satunya untuk menjadikan dunia lebih baik lagi ya, atau menjadikan kita hidup ini lebih praktis dan lebih efisien lagi kayak gitu. Oke, gimana? Udah aman sampai sini? Kalau mau ada yang ditanyain boleh, friend ya, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ya. Udin? Oke, udah ya. Coba nih saya mau absen dulu kali ya sebelum kita udahan. Lalu, mari kita absen dulu. Hmm, oke, dari IF dulu. Di sini ada Ahmad Fatih. Ahmad Fatih itu nggak ada ya, Bran ya? Ahmad Fatih, terus Anik ya. Dia udah out ya? Arya, Devin. Devin nggak masuk ya, Devin. Dimas, Clear. Dimas ada? Dimas ada, oke. Oh, Dimas yang mana nih? Dimas Kusuma Aryan atau Dimas Al-Fatihah? Dimas Kusuma. Oke, Dimas Al-Fatihah nih nggak ada ya? Nggak pernah terlihat nih orangnya. Fataya ini nggak ada. Iqbal. Halid kemana, friend Halid? Halid ada? Nggak ada ya? Oke, Halid nggak ada. Terus Zulkarnain ini nggak ada. Alfiansyah. Alfiansyah ada ya? Alfi Ada, Bu. ada. Nailis ini nggak ada. Poni ini nggak ada. Salman ada ya? Salman. Salman ada. Sonia nggak ada. Syaroni nggak ada ya orang ya? Oke, nggak ada. Triwulandari nggak ada juga. Oke, IF ada yang belum disebut? Gimana anak IF? Oke, aman ya. Terus kita beralih ke SI. SI ada Aisyah, Dava. Dava ini kemana, friend? Kalau yang tadi disebutin Ibu, si Dava nggak ada deh dari awal juga, Bu. Oh iya sih ya, nggak ada ya Dava ya. Fadli ini kan nggak ada ya. Firly, Laude ini kayak yang dulu-dulu nih. Muhammad Sami, Nadia Putri. Oke, ini kenapa campur-campur ya? Oke, ini ada Saida nih ya. Saida ada. Safira ini gimana sih, friend? Dia nggak pernah masuk ya? Wian juga gimana, Wian? Kalau Wian, Wian, mm-mm. kayaknya dia udah keluar sih, Bu, dari kampus. Soalnya
juga saya terakhir ngechat dia itu waktu itu semester 1 lagi ngasih kisi-kisi, kalau nggak salah sih mata kuliahnya Pak Aziz, Bu. Saya pernah ngechat dia, cuman nggak pernah dibales, Bu. Udah lama banget itu, Bu. Oke, terima kasih. Berarti Wian ini nggak ada. Oke, berarti ini SI cuma Saida doang. Iya, Bu. Hmm, Oke deh. Terus lanjut lagi ya. Ada siapa nih? Ahmad Hilmi nggak ada ya. Anal Haq ada. Haikal ada. Imat ini nggak ada. Kawa ada. Nabil itu nggak ada ya. Nabil, Raffi, Rifki, Salma, Salsa, Salsa ada. Wildan ada ya. Oke. Ada yang belum disebut nggak, Pran? Aman ya? Oke, kalau udah aman, kita akhiri dulu deh ya perkuliahan hari ini. Nanti kita akan lanjutin lagi di minggu depan ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu, friend ya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata ya atau salah penulisan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti semoga aja pembelajaran hari ini atau mata kuliah hari ini bisa kalian ini ya, kalian terima dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa untuk minggu depan tadi ada siapa tadi? Ada Anal Haq sama Safira ya, boleh dikerjakan. Makalahnya dibuat, PPT-nya juga dibuat. Nanti PPT-nya kalau bisa jangan yang power text ya. Jadi ya poin-poinnya aja. Yang penting penjelasannya tuh rinci ketika dipresentasikan. Oke? Baik, Bu. Baik. Itu Oke. boleh untuk minta file Word-nya Boleh, boleh. Ya tadi, Bu. nanti dikirim. Udah punya WA belum ya? Grup WA-nya? Sudah, Bu. Udah ada ya. Nanti saya kirim di sana deh. Baik, terima Oke. kasih, Bu. Oke, friend kalau gitu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pulang-pulang.